Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Jadi pada video kali ini, karena video ini dibuat pada tanggal 17 Februari, jadi tengah bulan ya. Jadi kalau tengah bulan itu anak-anak kos seperti aku biasanya lagi menghemat uang bulanannya. Karena lagi tengah bulan, lagi hemat-hematan. Jadi pada video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk naik bus dengan tiket paling murah dari Malang menuju ke Jakarta. Harga tiketnya cuma Rp310.000 saja. Tadinya Rp300.000, sekarang naik jadi Rp310.000 dari Malang ke Jakarta. Jadi seperti apa perjalanan kali ini dan fasilitas apa aja yang kita dapatkan dari bus ini? Ya, ini dia Harapan Jaya VIP Class. Iya teman-teman, jadi videonya tidak kita mulai dari sini karena saat ini aku sudah berada di Jakarta. Ini sedang berada di Masjid Istiqlal karena aku nginepnya di seperti biasa di Bobo Box Juanda. Jadi aku tuh udah bikin videonya kemarin di Terminal Arjosari, tapi entah kenapa mic-nya error. Nggak tahu kenapa nih mic Rode ini sekarang ini sering banget error. Jadi kemarin udah bikin video di Arjosari kurang lebih 8 menit, suaranya error. Kenapa bisa lama sekali? Jadi sebelum perjalanan kemarin aku mau ngebahas satu hal yang aku tuh sampai di tag di Instagram sama akun namanya Calvin ya, Mas Calvin namanya. Jadi beliau ini baru saja naik bus Harapan Jaya seperti yang aku mau naikin saat ini. Dia naik dari Jakarta menuju ke Surabaya dan dia kehilangan iPad-nya. Sebelumnya aku mau berbelasungkawa dulu ya atas hilangnya iPad-nya, berduka cita ya. Ya sorry sekali lah dengan naik bus ada barang yang hilang, terutama iPad gitu ya, barang penting sekali. Dan di komentarnya itu banyak sekali yang minta tanggapanku. Aduh sorry banget, aku kalau yang kayak gini-gini aku tidak bisa menanggapi karena setiap case-nya itu beda-beda teman-teman. Dan di captionnya itu Mas Kelvin itu menjelaskan bahwa ada 2 penumpang atau 3 penumpang yang turun di Solo dan Sragen dan dicurigai penumpang itulah yang mengambil si iPad miliknya Mas Kelvin ini karena di Fan My-nya itu, yang kan itu iPad connect ke iPhone ya, di Fan My-nya itu terakhir lokasinya berada di Sragen. Berarti ya benar tuh, si orang yang turun di Sragen itu adalah pelakunya. Tapi setelah dicek melalui customer service-nya Harapan Jaya, ternyata orang yang turun di Sragen itu datanya palsu. Waduh, ini nih. Ini yang sulit naik bus itu, kita bisa beli tiket dengan nama yang sembarangan dan sulit teman-teman, jujur aja sulit. Dan di akhir captionnya Mas Kelvin juga, Mas Kelvin bilang busnya nyaman tapi tidak aman. Benar, aku sebagai pengguna bus, sebagai orang yang sering naik bus memang mengakui bus itu kalau bisa dikatakan tidak aman ya memang tidak aman, karena di bus tidak ada security seperti kereta. Kalau di kereta kan ada security, ada on trip cleaner dan lain-lain, tapi kalau di bus itu memang tidak ada. Jadi untuk aman atau tidaknya barang kita selama di bus itu cuma diri kita sendiri yang bisa memastikan keamanannya, karena barang yang sudah kita bawa naik ke kabin bus itu adalah barang yang menjadi 100% tanggung jawab kita, dan perusahaan bus tidak bertanggung jawab atas barang yang naik ke kabin bus. Itu sudah jelas ada dimanapun peraturan perusahaan otobus. Di tiket, di disclaimer sebelum kita naik bus itu pasti ada barang yang dinaikkan ke dalam kabin bus itu bukan tanggung jawab perusahaan bus, dan itu harus kita sadari dulu. Dan keamanan di dalam bus itu tidak terjamin karena seperti tadi aku bilang, di bus itu tidak ada security. Adapun kru yang bertugas, ya krunya itu driver 2, 1 kondektor, mereka di depan pastinya ya. 1 driver, 1 kondektor di depan, 1 kru atau driver di belakang istirahat. Jadi tidak ada yang mengawasi barang kita. Even ada CCTV pun tidak bisa mengamankan barang kita. CCTV cuma bisa sebagai barang bukti untuk mencari si pencurinya saja di kemudian hari. Tapi untuk mengamankan tentu tidak ada. Dan
kalau aku sendiri misalkan membawa barang seperti iPad, laptop, dan barang-barang penting lainnya, aku tidak pernah bawa ke atas, melainkan aku taruh bagasi di bawah. Karena kalau di dalam bagasi bawah itu menjadi tanggung jawab perusahaan. Setauku ya, di beberapa PO kita kalau naruh barang bagasi di bawah itu kita dikasih label. Jadi di barang kita dikasih label, kita juga dikasih label. Jadi untuk mengambil barang yang ada di bagasi itu kita harus memberi labelnya itu kepada si kru. Jadi kalau sampai barangnya tertukar atau hilang, yaitu baru kesalahan dari kru atau kesalahan dari si perusahaan itu. Kenapa ngasih barang yang tidak ada labelnya ke orang lain gitu? Harusnya kalau mau ngambil barang itu harus serah terima juga labelnya yang sama. Misalkan penumpang nomor 4 ya barangnya nomor 4 gitu. Tapi kalau Tapi kalau sampai barang di kabin dalam bis itu hilang, yang kita naikkan ke kabin bus itu hilang, itu memang tanggung jawabnya kita sebagai penumpang. Dan di sini case baru lagi nih, ini si Mas Kelvin naruh barangnya di bawah, sama seperti yang aku lakukan selama ini, taruh barang di bawah, tidak taruh di kompartemen atas, tapi hilang juga. Ini juga case baru juga nih, dan makin ngeri ya. Jadi sebenarnya sindikat seperti ini tuh udah lama banget dan masif banget teman-teman. Dari dulu udah ada. Bahkan aku pernah satu bus dengan orang yang laptopnya kehilangan dan digantikan dengan batu bata. Itu aku pernah. Jadi emang sindikat seperti ini sudah menjamur banget dan tidak mandang PO manapun. Bener, sama sekali tidak mandang PO manapun. Kita naik bus di PO manapun bisa kena kasus seperti ini kalau kita lalai. Seperti Mas Kelvin bilang, jangan tidur pulas ketika naik bus. Ya, itu ada benar ada salahnya, dan hari apes tidak ada di kalender sih. Itu aja sih. Ya aku bingung juga mau menanggapi apa. Pokoknya buat teman-teman yang naik bus, kalau bisa jangan bawa barang penting, barang berharga ke dalam kabin bus ke atas ya. Kalau barang kita ke kabin penumpang. Kalaupun ada seperti aku kalau ngetrip bikin video udah pasti bawa HP 2. Bawa GoPro di tas. HP 2 itu selalu di kantong, tidak pernah lepas dari kantong, selalu. Pokoknya kalau kita bawa barang yang penting, kalau bisa jangan lepas dari tubuh kita. Kalau bisa nempel-nempel, pakai jaket kah, ditaruh dalam jaket, pokoknya jangan taruh di tas, karena itu udah menjadi sasaran empuknya dari si sindikat itu. Jadi untuk menanggapi hal ini ya saranku ya cuma satu sih, buat perusahaan otobus tolong ditingkatkan lagi untuk seberapa ketatnya dari reservasi penumpang. Jadi ya entah KTP kah atau apa, karena sekarang di beberapa PO sudah pakai KTP kan, harus pakai KTP untuk pemesanan tiket. Jadi diperketat lagi, jangan sampai terjadi seperti ini, alamat palsu, identitas palsu gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa track itu orangnya gitu. Dan untuk penumpang terutama Mas Kelvin ya turut berduka cita sekali lagi atas iPad-nya. Dan untuk penumpang lainnya teman-teman lebih waspada lagi. Jangan, sekali lagi ya, jangan bawa barang yang berharga, yang penting ke dalam kabin penumpang, karena di dalam kabin penumpang bus itu tidak ada orang satupun yang bisa menjamin barang bawaan kita kecuali diri kita sendiri. Jangan menyerahkan kepada kru. Kru itu tidak bertanggung jawab atas barang bawaan kita. Kru itu cuma bertugas untuk menjalankan bus dari titik A ke titik B, melayani kita dalam hal pelayanan, servis yang ngasih snack, ngasih apa, turun di mana. Cuma sebatas itu aja untuk kru. Tidak bisa untuk mengamankan barang bawaan kita. Ya nggak mungkin dong drivernya nyetir terus dikit-dikit nengok ke belakang. Masih ada nggak nih barangnya nomor 1A? Masih ada nggak nih barangnya nomor 1B? Tidak mungkin. Jadi memang tidak ada keamanan untuk barang kita di dalam kabin penumpang bus. Seperti itu teman-teman. Jadi lebih hati-hati lagi dan jangan bawa barang penting, barang berharga ke dalam kabin penumpang. Kalau mau taruh di bagasi bawah, titip kepada kru ya. Kalau aku pribadi misalkan bawa barang yang penting sekali, biasanya aku naik busnya tuh 2, Rosalia Indah atau 27 Trans, karena 2 bus itu yang aku tahu mereka dikasih label untuk barang bawaan kita, jadi tidak mungkin tertukar oleh barang orang lain gitu. Oke.
Jadi seperti itu aja teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nge-tag aku di postingan Mas Kelvin. Semoga Mas Kelvin urusannya cepat selesai. Semoga tidak terulangi lagi, terutama di PO Harapan Jaya ataupun PO-PO bus lainnya. Semoga cepat ketangkep lah ini sindikat. Emang dasar ya, tiap hari itu pasti ada aja. Jadi teman-teman yang belum tahu ya, tiap hari itu pasti ada kehilangan barang di bus. Cuma nggak semua orang bisa melaporkannya ke sosial media, jadi tidak terblow up. Tapi sejujurnya tiap hari pasti ada. Oke? Jadi seperti itulah. Dan sekarang kita langsung aja menuju ke bis yang akan aku naikin dari Malang menuju ke Jakarta. Iya, sekarang jam setengah 7 pagi. Ini ada bus double deckernya Agramas yang baru saja tiba berbarengan dengan suite class si Sinarjaya tuh. Dari Bogor dia ya, baru sampai di Arjosari jam setengah 7 pagi barengan nyampenya. Terus di sebelah sini bus-bus yang ke Jakarta lainnya juga ada 2 TVD di sana ya. Harapan Jaya yang satu sudah masuk ke shelternya. Yuk, sekarang kita menuju ke shelternya di shelter nomor 6 untuk bus Harapan Jaya. Ini Agramas mau kemana sih? Bolak-balik. Tuh, dia balik lagi. Mau kemana dia? Jangan-jangan mau keluar lagi dia. Kayaknya mau isi solar deh. Oke, yuk sekarang kita menuju ke shelternya. Dan seperti inilah lantai 2 dari Terminal Arjosari Malang. Ya teman-teman bisa lihatlah kondisinya tuh banyak sampah-sampah. Kayaknya baru ada yang nobar apa makan apa di situ tuh. Ada kacang-kacangnya habis nonton bola kayaknya di situ. Terus seperti ini mendukung sekali sebagai set film ini ya, film horor. Bagian bawahnya lihat tuh. Wah, luar biasa. Terus di sini banyak lumut-lumutnya, banyak tetesan air juga. Wih, serem banget. Seperti set ini ya, tempat uji nyali. Nah, ini dia. Bus yang akan kita naikin berada di jalur 6. Sudah standby 1 jam sebelum bisnya diberangkatkan. Yuk, sekarang kita ke bawah. Jam 6:45. Ini pas banget masuk Rosalia Indah. On time sekali ya. Nih, ini Rosalia Indah yang pernah aku naikin juga. Dari Malang menuju ke Bitung dia ini. Terakhirnya di Bitung ya, finishnya. Tuh. Jadi dia berangkatnya pagi banget. 6:30 dari poolnya Rosalia Indah Malang di Hamid Rusdi. Jam 6:45 di Arjosari. Wis. Kita masih lama berangkat ya. Jadi kita makan dulu. Teman-teman yang mau naik bus perjalanan jauh, jangan lupa sebelum berangkat makan berat dulu ya. Sudah selesai makan dan sekarang aku mau tukar tiketnya dulu. Karena kemarin aku pesan tiketnya itu melalui aplikasi Traveloka. Jadi kita harus tukar tiket fisiknya dulu. Ini masih tutup teman-teman. Sepertinya bukanya jam 7 ya. Sekarang belum jam 7, masih 6:55. Jadi masih tutup. Dan ini kalau teman-teman mau pesan tiket Harapan Jaya dari Arjosari bisa ke sini. Tuh nomor WhatsApp-nya Harapan Jaya Arjosari. 24 tapi tutup. Sudah jam 7:03 dan ini belum buka juga ya dari si perwakilannya Harapan Jaya. Ini udah ada beberapa penumpang yang nungguin perwakilannya buka juga. Sudah tukar tiket, kita kembali lagi ke depan ke shelter keberangkatan dan kita langsung masuk aja ke dalam bisnya. Jam 7:42, telat 12 menit dari jadwal seharusnya. Ini kita akhirnya diberangkatkan dari Terminal Arjosari Malang, Jawa Timur. Perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta, aku terakhir naik bus ini tuh sekitar 13 jam. Jadi berangkat jam 7:30, nanti nyampe di Jakarta sekitar jam 8 malam lebih lah, hampir jam setengah 9 malam. Kita lihat perjalanan kali ini berapa jam perjalanan, nyampe jam berapa. Dan ini kita juga berbarengan dengan yang ke Bogor ini ya teman-teman. Jadi ada 2 keberangkatan, yang ke Tangerang ini yang aku naikin, dan yang ke Bogor itu yang di depan. Dan seperti biasa ini di pintu keluar Terminal Arjosari ini banyak bis yang ngetem ya. Jadi kadang bis-bis tuh agak susah keluarnya nih seperti kita sekarang. Jadi harus nunggu mereka agak maju dulu
baru kita bisa keluar dari terminal. Ya begitulah lika-liku di Terminal Arjosari Malang ya teman-teman. Kemarin aku ngeliat ada game itu ya, Euro Truck Simulator 2 itu di Terminal Arjosari, itu mirip banget dong. Aduh, aku jadi kepengen deh main game ETS 2 itu. Kalau ada teman-teman yang bisa spek PC buat ETS 2, mau dong aku biar itu punya PC buat main ETS 2. Oh iya, untuk posisi duduknya seperti ini. Ini aku duduk di kursi nomor 1A paling depan, dan ini ada sekatnya. Ini sekatnya di custom ya. Tapi ini posisi duduknya masih sangat oke. Dengan total kursi ada 34 kursi di bus ini. Juga di bagian atasnya untuk lover AC-nya masih seperti ini ya. Tuh, masih lover AC original dari JetBus 2. Terus di bagian atasnya ada kompartemen penyimpanan yang ada chargernya juga tuh di bagian atas. Tuh, kompartemen penyimpanannya seperti ini, tidak ada tutupnya. Bertemu dengan satu unitnya Handoyo. Ini stiker kacanya RM280, padahal bus ini memakai sasis Hino RK ya. Tapi menarik sih, kapan-kapan kita coba bus ini. Handoyo dari Poris menuju ke Terminal Arjosari. Nah, sekarang kita sudah di jalan tol, dan bus ini itu full tol ya teman-teman. Jadi langsung masuk di gerbang tol Singosari. Dan seperti inilah kalau di jalan tol ini sebenarnya agak berisik ya. Ini aku dari tadi nyari nih berisiknya dari mana, karena ini sampai kakiku aja itu bergetarnya lumayan banget nih teman-teman. Mungkin teman-teman kalau ada yang pakai headset atau earphone bisa mendengar jelas, suaranya berdengung sekali di dalam sini. Jam 9 pagi ini kita tiba di kantornya atau poolnya Harapan Jaya di Medaeng, Surabaya atau Sidoarjo. Jadi bus yang kita naikin juga bus di depan kita yang berangkat dari Malang itu masuk ke sini untuk mengambil penumpang. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini bisa juga naiknya dari poolnya Harapan Jaya Medaeng ini. Bus yang ke Bogor berangkat duluan. Jam 9 lewat 53 menit. Hampir 1 jam kita berada di Pool Harapan Jaya Medaeng. 55 menit ya lebih tepatnya. Wah, ini kita akhirnya diberangkatkan juga. Asli lama banget tadi di sana. Hampir 1 jam loh di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, kamar mandi pergi. Timbawan turugi kalau jenis turun penumpang aman berbagai lapis selawatan Tambati. Tulis apa ini? Ini tulis anu ini, yang ini tuh. Tulis Jaya. Oke teman-teman, pas pukul 12, nggak pas sih, 12 lewat 16 menit, ini kita tiba di Rumah Makan Duta 3 Ngawi. Jadi seperti biasa di Rumah Makan Duta 3 Ngawi ini, bus Harapan Jaya ini berhenti untuk melakukan servis makan berbarengan dengan Juragan 99 Trans. Jadi ini aku baru banget bangun tadi pas di terminal Ngawi itu ya. Jadi kaget bangunnya karena tiba-tiba ada yang ngamen dan teriak gitu ngamen. Ya udah kalau gitu kita makan dulu. Jangan lupa dibawa tiketnya. Karena di tiket ini ada kupon yang akan diberikan kepada petugas yang berada di dalam rumah makannya. Ayo kita makan dulu. Nah, ini bus Juragan 99 Trans, kita datang, dia berangkat. Tuh. Miring. Berangkat menuju ke Jakarta Gundam. Tuh. Dua hari lagi Juragan 99 Trans akan mengeluarkan bus barunya, double decker
sleeper. Apa sebutannya? Ya nanti kita lihat lah. Jadi, tuh Gunung Harta yang double decker. Ih, seru banget itu. Tuh, 2 double decker barengan. Wah, seru banget. Konvoi begitu. Oke, yuk kita makan. Oke, teman-teman, jadi kita sudah ambil untuk servis makannya, dan seperti biasa kalau di rumah makan Duta Tiga Ngawi ini, untuk servis makannya kita ambil sendiri atau prasmanan. Dan hari ini menu makannya ada mie goreng, ada sayur sop, ada ayam goreng, dan sambal seperti biasa. Dan kalau di rumah makan Duta Tiga ini makanannya oke lah, enak makanannya. Terus kita tuh sudah jalan dari Malang menuju ke Ngawi kurang lebih 4 jam ya. 4 jam, 5 jam, hampir 5 jam. Dan aku sebenarnya punya beberapa komplain, 2 sih yang utama. Yang pertama ya seperti tadi teman-teman sudah lihat, di bagian kaki-kaki bisnya tuh bunyi, mendengung gitu. Itu kalau di mobil aku kurang paham kalau di bus ya, tapi kalau di mobil itu biasanya dari karet busingnya. Jadi di busing itu kan ada karetnya tuh. Karetnya ini fungsinya untuk meredam getaran dari roda, dari kaki-kaki ke kabin. Nah itu sepertinya sudah aus atau bahkan sudah habis ya, makanya itu bergetar sekali. Jadi besi ketemu besi, dan itu membuat kenyamanannya, aduh, bisa dibilang ya nggak nyaman. Apalagi untuk di tempatku kan, aku kan duduknya persis di atas ban depan kiri, jadi itu getarannya luar biasa. Jadi kaki tuh getar banget gitu, bahkan sampai kursi juga ikut getar, karena ya itu di kaki-kakinya bermasalah. Itu udah harus segera dibenerin sih kalau itu, karena itu udah terlalu parah. Terus yang kedua, di Surabaya tadi itu teman-teman juga tahu ya, kita berhenti hampir 1 jam. Wah itu luar biasa ya, berhenti hampir 1 jam. Dan tadi aku ngeliat keluar, kok kayaknya nggak ngapa-ngapain ya. Itu sih, jadi 2 hal itu yang sedikit komplain dari aku lah. Jadi yang pertama dari sisi kenyamanan atau perawatan busnya yang membuat kita sebagai penumpang jadi kurang nyaman. Kedua, di Surabaya tadi lama banget. Jadi kayak nungguin apa gitu loh, sampai hampir 1 jam 55 menit loh tadi ya. 55 menit kita di Surabaya gitu, kayak lama banget. Aku tuh udah 2 kali naik ini yang ketiga kalinya naik Harapan Jaya. Ini yang paling lama sih di Surabaya, karena waktu itu di Surabaya kita cuma nggak ada 10 menit, nggak ada 15 menit lah waktu itu. 2 kali aku naik ini, yang terakhir itu cepet di Surabayanya. Kali ini sampai hampir 1 jam. Jadi ya 2 hal itu aja sih. Selain itu oke banget. Kita sudah jalan kurang lebih 5 jam. Tadi aku ngerasain drivernya itu baunya enak banget. Bahkan ngerem pun kayak nggak berasa gitu ngeremnya. Jadi selain 2 hal tadi, Harapan Jaya ini oke lah. Aku tidak pernah mendapatkan komplain naik bus ini selama ini. Baru kali ini aja. Baru bener-bener kali ini gitu. Dan Harapan Jaya selama ini yang aku rasain sangat oke, pelayanannya segala macem. Dan Harapan Jaya juga menjadi salah satu bus dengan viewers tertinggi di channel Mas Arkan. Terima kasih. Tapi entah mengapa kali ini ada beberapa hal yang bikin kurang enak, bikin kurang serk, kurang perfect lah gitu. Ya itulah. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kan udah lewat. Cuman ya mungkin dari kalau ada bapak-bapak yang kerja di Harapan Jaya mungkin bisa jadi dikoreksi lah, dan perawatannya lebih diperhatikan lagi, karena bis sampai geter begitu itu udah parah banget. Berarti maintenance-nya udah, loss-nya udah lama banget gitu, karena nggak biasanya bus tuh sampai bergetarnya sebegitu parah. Tapi baru kali ini aku ngerasain bis tuh sampai geter banget. Getarnya tuh udah sampai ngeganggu kenyamanan, itu udah parah banget. Ya tolong dicek lah untuk kaki-kaki depan bus Harapan Jaya yang aku naikin itu. Terus ya sama yang di Surabaya, kalau bisa dikasih waktu maksimal gitu. Kalau memang ada penumpang yang telat atau gimana, ya dikasih waktu maksimal aja. Galak aja sama penumpang, karena ya
jadinya kan kita telat nantinya. Terlalu lama nunggu juga penumpang bete dan takutnya kabur ke bus lain gitu sih. Jadi ya gitu aja sih kalau dari aku. Sisanya oke, seperti biasa Harapan Jaya pelayanannya oke, bisnya oke. Kalau overall bisnya tuh selain masalah tadi ya, itu enak bisnya teman-teman. Masih kedap di bagian dalam, tidak ada gemelodak. Ada sih, cuman nggak terlalu parah, masih sangat oke lah, masih sangat bisa ditoleransi. Cuman geternya aja tadi tuh. Ya, semoga nanti setelah video ini tayang bisa dicek kaki-kakinya, terutama depan kiri, karena itu udah parah banget. Oke, ya, jadi ini aku makan dulu ya. Nah, ini bus satunya yang menuju ke Bogor akhirnya diberangkatkan duluan karena sudah selesai untuk servis makannya. Oke, teman-teman, sudah selesai makan dan baru selesai sholat juga. Dan enaknya di rumah makan Duta 3 Ngawi ini, musolahnya tuh, enak sekali, berada di belakang tempat parkir persis di bagian depan. Jadi kalau mau ke musola kita nggak perlu jauh-jauh, cukup langsung ke sini aja nih, Musola Al Musafir namanya. Dan sisa bus kita doang, karena tadi bus yang satu lagi yang Laksana ya, itu sudah berangkat. Jadi mungkin sebentar lagi, sekitar 10 menitan lagi kita akan diberangkatkan dari rumah makan Duta 3 Ngawi. Di sini juga ada kayak minimarketnya gitu, dan minimarketnya ini lumayan lengkap. Ada jajanan-jajanan seperti di minimarket pada umumnya, dan juga ada oleh-olehnya tuh. Jadi teman-teman bisa beli oleh-oleh di sini. Setelah berhenti kurang lebih 40 menitan, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Duta 3 Ngawi, Jawa Timur. Setelah ini sudah tidak ada pemberhentian lagi ya, jadi kita langsung menuju ke titik drop off penumpang. Yang pertama nanti di Kelari, Karawang Timur. Seperti itu teman-teman. Ibanya hatiku sayang, karena pikiranmu salah selama ini. Setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Ku cinta kamu bukan berarti ku tak mendua. Sayang kau nilai aku salah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu. Waduh, ini kenapa nih? Tumben banget ini di Semarang, sebelum kota Semarang ini macet sekali. Biasanya nggak pernah loh ada macet separah ini di sini. Coba kita lihat di Google Maps ya. Oh, macet sekali ini di Maps ya. Wow, ada sesuatu pas ini di depan nih. Tuh, dua arah merah juga dong dari sana. Nah, ini dia nih penyebabnya. Ternyata ada truk yang guling. Ini truk membawa pasir dan pasirnya ini menutup satu jalur ya. Satu lajur paling kanan maksudnya. Tuh. Mana truknya? Nggak kelihatan. Wih, parah banget ini pasir-pasirnya. Jam 15:12 ini kita tiba di agen atau perwakilannya Harapan Jaya di Candi Sari, Semarang. Jadi ini ada ngedrop beberapa penumpang yang turun di sini, termasuk sebelahku. Wih, jadi ini aku duduk paling depan sendirian. Tadinya ada orang di sini tapi udah turun orangnya. Dan aku lupa tadi ngasih tahu kalau di sini tuh kita disediakan bantal leher, dan juga ada selimutnya nih berwarna biru, dan ini kayaknya aku mau pakai karena dingin sekali sekarang. Juga kita mendapatkan snack box, dan ini boxnya keren sekali, ada tulisannya Harapan Jaya dan ada gambar bisnya tuh, double decker. Hehehe, lucu ya boxnya ya. Oke, yuk kita buka dalamnya, ada apa aja isinya. Nah, ini dia. Yang pertama ini ada 2 butir permen relaksa, terus ada top ini ya, ini kayak beng-beng gitu.
terus ada Nexstar, ini kayak Oreo gitu, terus ada roti dan ada air mineral. Wih, jadi kita mendapat 5 item di dalam snack boxnya ini. Tepat jam 4 sore, jam 4 lewat 4 menit ini kita tiba di rumah makan Sari Rasa Kendal, dan di depan sana ada bus Eka yang pernah kita naikin ya dari Bandung tuh, lagi berhenti juga di sini. Dan di rumah makan ini bus yang kita naikin tidak melakukan servis makan tentunya, tapi cuma melakukan checkpoint aja atau pos kontrol ya di sini gitu. Jadi tidak istirahat untuk makan. Di rumah makan tadi berganti lagi drivernya, dan ini nih driver yang aku bilang nyetirnya halus banget, bahkan ngeremnya aja itu nggak berasa, kayak nggak ngerem gitu loh. Ini halus banget nyetirnya. Ya bapak yang satunya yang tengah juga halus, cuman lebih halus yang ini yang sekarang lagi nyetir. Oh iya, untuk toiletnya kita lihat yuk toiletnya seperti apa. Jadi di bus ini ada toiletnya, dan toilet ini hanya untuk buang air kecil saja. Kita lihat bagian dalamnya. Ini dia. Wah, dalamnya bersih dong, dan wangi di bagian dalamnya. Rapi sekali. Wah, enak sih ini toiletnya. Bersih banget. Ini ada airnya, dan di sini ada cerminnya. Cerminnya ngembun. Hehehe. Kita coret-coret. Jam 5 lewat 46 menit ini kita berhenti di rest area kilometer 282. Wow, udah jam segini masih di kilometer 282. Waduh, ini nyampe Jakarta jam berapa ini? Jam 9 malam ini kita berhenti di Kelari, jadi ada ngedrop penumpang di sini. Wah, jam 9 malam baru sampai sini. baru-baru ini aja. Tukang foto ujung-ujungnya sing datang Suracinta. Akhirnya kita finish juga di kantor perwakilannya Harapan Jaya. Sekarang jam 10:30 malam. Luar biasa, rekor banget nih. Naik bis terlama angkatan pagi dari Malang menuju ke Jakarta. 10:30 baru sampai Grogol. Berarti ini sampai di Poris bisa jam 11:30 malam nih. Wow, oke. Jadi perjalanan yang lumayan ya. Tapi terima kasih untuk segenap kru Harapan Jaya yang sudah mengantarkan aku, dan lanjut naik Transjakarta menuju ke Juanda seperti biasa. Dan ini busnya lagi menurunkan paket. Ini sepertinya banyak sekali paket yang turun di Grogol ya. Karena Grogol ini paling dekat dengan pusat kota. Kalau dari perwakilannya Harapan Jaya ya, pusat kota paling dekat tuh ke Grogol ini. Dan ini masih banyak sekali penumpang Transjakarta jam 10:30 malam. Nah, baru selesai tuh menurunkan paketnya, dan busnya akan segera melanjutkan perjalanan menuju ke pemberhentian terakhirnya, yaitu Terminal Poris Pelawat Tangerang atau Bitung ya. Aku kurang tahu ini finishnya di Poris atau di Bitung ini. Tapi setelah ini dia mau ke Terminal Kalideres dulu, karena ada satu penumpang yang turun di Kalideres kalau nggak salah. Setelah itu menuju ke Terminal Poris atau ke poolnya yaitu di Bitung.